bakal seru banget deh. Seru banget. Coffee Talk sekarang. Nah, pengen nanya dulu nih pertama nih sama Bang Dwi nih. Ini sesuai dengan temanya dulu deh. Coffee industry nowadays and how it start gitu. Kapan sih pengen mulai kayaknya kita bikin bisnis kopi lagi. Kapan tuh pengen pertama kali pengen bikin itu tuh? Nyebutnya nggak usah Bang Dwi lah, nyebut aja Anggi aja lah. Anggi. Lo gue juga nggak apa-apa. Oh cuy juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Cuy. Terus. Nah, tadi pertanyaannya adalah kapan ya pada saat triggernya untuk buka coffee shop gitu. Benar. Sebenarnya pada saat waktu itu saya masih kerja di salah satu perusahaan lah. Ya waktu itu tuh 2000 berapa ya sebenarnya. Keinginannya sebenarnya awal mulanya bukan di coffee shop, tapi lebih kayak ke wira swasta gitu. Nah pada saat wira swasta yang saya lakukan waktu itu tuh ibaratnya kayak meyakinkan diri itu jadi membulatkan tekad gitu ya. Terus akhirnya saya lakukan itu bikin kayak bisnis plan. Nah si bisnis plan itu macam-macam waktu itu tuh. Bikin kayak konveksi lah, terus clothingan, terus kayak bubur ayam, terus jus, wah macam-macam lah ya, F&B segala macam saya cobain lah. Tapi saya belum merasakan kayak feel-nya. Iya gitu, kayak belum nyetrum gitu lah. Zing. Nah, terus tanpa disadari itu ternyata pada saat itu saya kan memang suka minum kopi ya waktu itu ya. Jadi bikin kopi sendiri di rumah lah gitu. Jadi udah beli alat-alat gitu ya, udah agak lumayan lah, ada beberapa gitu ya. Terus baru mulai terpikir, kalau misalkan kopi gimana ya gitu. Dan pada saat itu kalau nggak salah lagi lumayan ramai juga tuh 2016, 2017 tuh ya. Itu tuh lagi ramai banget, apalagi yang manualannya ya gitu kan. Nah terus saya pas nyobain bikin bisnis plan itu sebenarnya nggak oke banget dari secara proyeksi visible-nya itu nggak yang oke banget, tapi saya kayak seneng aja gitu ngerjainnya. Nah pas makin senang itu gitu yang jadi tekad saya tuh makin bulat, udah aja lah cabut saya dari perusahaan ini, terus ini di kopi lah. Dari situlah saya mulai membangun dan mulai jadi barista pun juga di situ gitu. Pertama jadi kali selain start bisnisnya mulai jadi barista juga tuh. Iya. Hari pertama jadi barista tuh. Karena saya belum ada duit untuk bayar karyawan kan. Jadi saya bayar diri saya sendiri aja dulu gitu, nyobain gimana sih kayak rasanya jadi barista gitu. Akhirnya saya ngalaminnya ya di situ lah selama 2 bulan jadi barista. Terus setelah itu saya bareng dengan saudara-saudara ngedevelop inilah gitu. Akhirnya 2018 berdirilah yang namanya Armenti Coffee. Kalau Mbak Redia ini mulai jadi coffee enthusiast ya, woman behind memorabilia-nya dari mulai kapan tuh? Kalau misalnya untuk buat memo sendiri, memo. Memo ya sebenarnya. Iya, biar nggak kepanjangan kan. Nama kesayangannya Memo aja. Boleh. Kalau bikin memo sendiri tuh 2017 baru mulai bikin akun. Yang masih nol tuh. Iya betul. Benar-benar maksudnya udah mulai udah deh keliling gitu. Ya siapa tahu kan pertama kali buat tahu udah 3.000 ternyata keren beli banget. bos. Ternyata beli akun bos. Posting yang like 2 gitu. Ya dari 2017 sih. 17. Kalau misalnya untuk ngopinya sendiri baru mulai sama 2016. Pas Satu tempat kopi nggak tuh? Waduh. Siapa tahu bareng kan 2016. Ya mungkin aja sih. Bisa jadi. Ya, bisa Tapi jadi. nggak kenal, belum kenalan. Gitu. Terus itu mulai kayak kepikiran kayaknya gue bikin review lagi. Itu mulai pas udah jalan atau dari pertama emang udah pengen bikin, Emang diniatin gitu. pengen bikin akunnya gitu. Jadi sebenarnya awalnya tuh karena suka nulis. Oh. Suka aja nulis gitu. Terus ya udah nih mulai suka kopi, terus nggak punya base camp. Jadi ya udah akhirnya memutuskan untuk keliling sambil bercerita gitu. Oh, jadi awalnya tuh kayak semacam jurnal gitu ya? Iya, sebenarnya. Cerita-cerita Iya, jurnal iya. perjalanan ngopiku Iya, lah. sebenarnya tuh awalnya kan di akun pribadi kan, cuma karena kayak ngerasa ya udahlah ini kayaknya nyampah deh, terus kayak belum tentu kan kayak temen-temen tuh pada ya udah suka gitu interest sama kopi juga, terus ya udahlah akhirnya temen tuh ada juga yang dia sebenarnya lebih umum gitu sih, kayak makanan juga ada, Food blogger. ya tapi kopi juga gitu. Oh, kopi juga. Iya, jadi kayak ya udah dia tuh nyuruh gitu kayak ya udah sih bikin aja akun gitu yang emang khusus buat kopi, terus ya udah deh akhirnya
buat kayak gitu. Ngomongin soal tadi nih, lalu lalang kopi nih Om. Lalu lalang. Om lagi Om. Om, cuy. Cuy. Mana cuy? Kalau cuy ini liatin dia yang lihat terus. Lihat terus ini soalnya. Jadi kalau sekarang tuh kan kayaknya ngomongin kopi banyak banget tuh ya. Kayak dari sana sini pasti banyak kopi tuh. Cuy sendiri nih kalau misalkan aman nih cuy sendiri. Mohon maaf. Sabar. Lu cuy. Sabar gue potong. Cuy. Sabar gue. Kenapa manggilnya cuy ini? Cuy sendiri enggak gitu kok jangan enggak gitu dong. Ya kan kalau misalkan ngelihat persaingan kayak gitu, apa sih yang bikin Amanti tuh kayaknya gue bakal stand out nih di Amanti atau emang kayak passionnya di situ gitu? Sebenarnya tidak melulu lihat dari sisi kompetitifnya ya. Oke. Karena kan goalnya itu adalah tadi saya ingin berwira swastanya aja dulu. Nah dari wira swasta itu akhirnya mungkin berkembang dan secara otomatis mungkin bisa dibilang kompetitif karena di area sini daerah Turangga waktu mau buka nih ya radius sekitar 500 meter tuh ada sekitar 17 coffee shop. Wah. Saya coba mapping gitu ya ibaratnya, oh ada 17 coffee shop ya udahlah karena di bagian dari bisnis plan itu salah satunya itu kan saya ingin tahu juga gitu. Nah pada saat 3-4 bulanan Armenti buka, nah saya itu ternyata udah bertambah tuh udah jadi 29. Wah kayak lumayan ya. 2 kali lipat. Lumayan ini gimana gitu. Terus ya jalan setahun setelah Armenti jalan itu malah bertambah lagi. Itu 43. Buset. 400 meter itu doang. iya 43 gitu. Jadi kalau misalkan merasa itu dari kompetisi, ya pesaingnya banyak banget ya. Gitu. Yeah. Tapi pas pikir-pikir, terus akhirnya Armenti juga bikin event gitu, bikin acara ya pada saat itu. Malah merasa senang sebenarnya pada saat coffee shop di area di situ itu ada 43 dibandingkan kalau cuma ada 3. Kenapa tuh Bang? Karena kalau misalnya cuma 3, orang yang mau datang ke sana mungkin dia memang benar-benar niat ke tempat itu. Oke. Ya, kayak misalnya lah komplek untuk clothingan daerah Trunojoyo gitu ya. Akhirnya dia bisa window shopping kan di situ kan. Oh benar. Dibandingkan kalau cuma clothingnya satu di tempat entah berantah gitu ya. Ke sana tuh dia kayak harus beli jadinya kan. Nah, dan window shopping ini kalau misalkan ibaratnya kue, berarti kuenya yang satu coffee shop itu 500. Nah, ini misalkan coffee shopnya ada 43. Nah, 43 dikalikan 500 malah lebih banyak berarti sebenarnya kuenya. Nah, terus di situ saya kepikiran kalau ada coffee shop yang akhirnya dia udahan gitu ya, saya malah jadi sedih kayak temannya tuh berkurang gitu. Oh. Gitu. Makanya pas dari situ tuh kayak makin termotivasi gitu. Wah, makin seru karena dengan semakin banyak itu yang kalau misal dari sisi kompetitifnya kita harus unggul, tidak melulu tentang si Menjatuhkan kalau misalkan lawan, iya ya. menjatuhkan lawan atau misalkan kalau misalkan basket kayak wah ini jago shoot, cowok ini capek gitu, tapi akhirnya masing-masing itu harus punya karakter tuh. Nah pada saat karakternya beda-beda, orang itu akan senang kalau misalnya ketemu orang itu dengan lingkungan yang banyak karakternya. Oh, Gitu. Jadi kalau si coffee shop ini tuh dia kayak edukatif banget gitu ya. Terus kalau coffee shop ini tuh dia kayak orang-orangnya tuh lucu-lucu gitu ya. Kalau yang di sini tuh coffee shopnya tuh enaknya untuk nugas gitu ya. Coffee shop ini tuh enaknya untuk stress release misalkan gitu. Terus yang ini playlistnya oke paling enak aja di sini playlistnya adalah oke. Nah, ibaratnya gitu. Masing-masing tuh membuat diferensiasi masing-masing ya akhirnya si bolo itu tadi, si market itu sendiri dia akan berpindah dan sendirinya. Nyobain ini. Malah jadi lebih seru gitu. Datang ke coffee shop ini tuh kita nggak seperti kayak pesaing tapi kayak temen gitu. Dari sini datang kenal ngobrol itu jadi malah jadi makin seru sih sebenarnya. Iya. Gitu. ciri khas sendiri. Nah, bener banget tuh. Jadi tadi ngomongin soal window shopping tadi kan, window shoppingnya coffee shop nih. Ini buat Mbak Redia kan berarti tiap hari ngopi dong, iya nggak sih? Dulu ya. Dulu ya. Kenapa sekarang nggak sekarang kan karena gitu? pandemi. Oh. Jadi kayak ya udah meminimalisir lah keluar rumah. Dikira sekarang dia review takjil kan. Jangan berubah. Nah, berapa coffee shop sih satu hari yang bisa di kayak aku dari sini ke sini. Dulu deh sebelum Dulu pandemi. tuh, pas lagi semangat-semangatnya. Dulu mungkin 5 bisa. Satu Satu hari. Satu hari. Diminum tuh kopinya tuh. Iya. Udah cuma dia yang Iya gitu. Ya paling kalau misalnya emang
sekiranya udah nggak kuat di take away lah buat orang rumah gitu. Kayak gitu sih. Cuma ya tetap beli gitu. Tetap beli Iya. awal-awalnya tuh ya. Jadi itu tuh nge-reviewnya nih. Mohon maaf nih kepo ya ini. Iya, Reviewnya tuh selain tempatnya, tadi kan ada tempatnya kan 5 itu, kopinya juga. Ada apa aja sih yang kayak penilaiannya beda dia kayak ini kayaknya kopi oke. Dari sudut pandang yang lebih Atau kayak ini barisnya ganteng jadi oke deh. Waduh. Ini kan bisa jadi Nggak tahu tuh. kan. Tuh. Sebenarnya lebih ke nge-highlight tempat itu aja sih, maksudnya kayak tempat ini tuh lebih ingin nonjolin apa gitu. Jadi ya itu yang akan aku tulis gitu. Oh. Terus ya udah selama sesuai aja selama aku di sana apa sih yang aku rasain gitu. Kayak misal oh di sini nggak bising nih tempatnya gitu. Terus kayak emang enak buat belajar atau laptopan atau kayak oh baristanya ramah banget nih gitu. Jadi lebih ke ya udah selama aku jadi customer datang ke tempat itu apa yang aku rasain gitu. Oh jadi sudut pandangnya tuh sebagai penikmat kopi. Iya berarti, betul. ya? Jadi kayak nggak ada kayak oh harus ada ini nggak ada sih. Kayak ya udah ngalir aja gitu kayak yang aku rasain apa gitu. Jadi nggak memaksakan harus penilaiannya kayak gimana gitu, standarnya apa nggak ada. Oh, jadi kayak apa sih namanya? Jadi pengen ngeliatin sudut pandangnya Mbak Redia ke si Iya, followernya. betul. Iya, lebih ke situ berarti ya konsepnya. Masih tahu. Ah, oke banget nih. Nah ini jadi Bang Anggi, Oh. ada nih pertanyaan juga nih tentang kultur Bandung dan kopi dong. Oh. Ini kan menarik soalnya kan orang Bandung tuh kayaknya sedari rahim ibu kayaknya udah kayak udah ngopi gitu kan ya nggak sih? Kayak Mendarah namanya, daging senangnya lah, senang mendarah. nongkrong, senang ngopi, senang ngariung lah bahasa Iya. Bandungnya mah gitu, senang ngariung gitu. Ini buat buat si penggiat industri kopi sendiri itu emang kayak jadi pasar utamanya nggak sih? Kayak emang tempat nongkrong harus gibel banget gitu si tempat nongkrongnya gitu, atau emang lebih nonjolin kopinya harus enak dulu gitu. Kalau Bang Anggi lebih kemana nih? Oh, nah sebenarnya gini, kalau berbicara culture-nya tadi Bandung ya, terus ngopi itu kayak memang dekat banget konteks ngopi dengan orang Bandung. Karena apa? Kalau orang Bandung pasti maunya kita ngopi yuk gitu ya. Nah tapi ngopinya itu dulu itu bukan melulu tentang minum kopi. Ngopinya itu adalah ngemil. Oh, Ya kan? Ngopi itu adalah ngemil. Nah, berjalan dan waktu akhirnya konteks ngopi ini sudah mulai beralih di mana itu memang ada minum kopinya. Iya. Gitu. Nah, minum kopinya ini yang kalau kalau ibaratnya kayak peluang bisnis gitu ya ini menjadi peluang bisnis. Jelas gitu ya. Nah, terus kira-kira yang seperti apa gitu kan? Akhirnya yang ditawarkan lah ibaratnya kalau misalkan si coffee shop itu yang menawarkan terkait si industri ini ternyata besar sebegitu besarnya. Nah, bicara tadi lifestyle akhirnya orang sudah mulai beralih gitu ya dengan yang namanya kopi. Kemudian juga kopinya sudah lebih ke kopi yang yang cenderung udah kayak less sugar gitu ya, terus kayak manualan. Sekarang udah zamannya tuh kesana gitu, malah lebih sekarang sudah melewati itu. Jadi dulu petani-petani kopi juga kalau misalnya kita ngomongin dari hulu, petani-petani kopi juga belum merasakan hal waktu pas 2016 kemarin gitu. Dulu tuh kayak ngerasa kopi itu ya gitu-gitu aja lah gitu ya. Tapi sekarang makin serius ternyata itu bisa menjadi peluang yang cukup menjanjikan juga dari hulunya itu sendiri. Nah kemudian jadi mulai bermunculan selain coffee shop pasti roastery-nya itu sendiri. Oh, roastery-nya. Nah, terus mulai juga banyak kayak homebrewer tuh. Nah, homebrewer yang memang dia udah bisa dibilang penikmat kopi gitu ya, yang kadang di coffee shop ini tuh dia nyari misalkan manual brew beans ini nggak ada, akhirnya dia cari beans itu terus dia ngopi sendiri karena udah merasakan kenikmatan di situ gitu. Itu nah. Kalau misalnya bicara ini menjadi peluang bisnis tadi itu jelas, kemudian apa yang ditawarkan? Nah sebenarnya kalau apa yang ditawarkan balik lagi secara kebutuhannya, kebutuhan apa dulu yang harus terpenuhi. Oke. Ibaratnya kalau kopi kita harus memastikan kualitas kopinya juga sesuai ya gitu. Sesuai maksudnya dalam konteks dia kopi itu harus nilainya A gitu ya. Ya kita harus proper sampai dengan kopi itu A gitu. Jadi memang kalau detail berbicara kalibrasi kopi jadi lumayan panjang gitu, cuman dia bisa menempatkan di situ gitu ya. Itu jadi sudah jadi nilai pasti. Kemudian mulai menambahkan benefit-benefit lain. Misalkan kalau misalkan eranya sekarang
tempatnya tuh harus nyaman, harus cozy ya, ada wifi, ada banyak colokan, kemudian instagramable, kemudian jadi fasilitas-fasilitas lain yang ditawarkan, misalkan kayak area parkirnya, terus toiletnya, atau misalkan musolanya, terus juga playlistnya mungkin gitu. Iya, Nah iya. akhirnya itu yang ditawarkan, sampai akhirnya orang ibaratnya apa, berbondong-bondong mencari benefit lain itu tadi selain si produknya. Nah ini sebenarnya orang-orang akhirnya banyak memilih terkait tadi karakter tadi. Akhirnya, oh ini karakternya lebih nonjol, ini jadi ruang yang produktif untuk bekerja, untuk nugas, ya ketemu klien segala macam, ada untuk hahihi, ada yang ditawarkannya nuansa alam gitu. Nah itu jadikan karakter masing-masing. Nah tapi di sisi lain yang perlu diperhatikan bahwa pada saat dia memposisikan itu, yang mereka beli pada saat itu dengan banyaknya benefit yang ditawarkan, dia baru membeli secara emosi. Gitu. Baru Jadi emosinya yang main loh. ya, jadi dia beli itu emosi pas lihat, oh ini bagus ini. Datang nah itu tuh emosinya dulu. Jadi belum benar-benar exactly produknya yang dia beli ya. Bukan. Emosinya dulu. Nah, sampai dengan dia datang yang kedua kali, nah ini baru berbicara adalah reputasi atau dari si produknya itu sendiri. Jadi penting nggak si produk itu menjadi penting karena itu jadi suatu keharusan lah. Produknya itu harus sesuai dulu gitu ya, masing-masing kan idealnya beda-beda ya, idealismenya beda-beda. Nah, sudah sesuai yang kita tawarkan, produk itu ditawarkan seperti apa, kemudian benefit-benefit lain itu yang ditawarkan minimal biar mereka aware dulu, terus mereka engage dulu, datang terus beli, buy in, dia akan melihat tuh, pas melihat suasananya segala macam, dia bisa tune in nggak di situ, bisa enjoy nggak di situ. Nah pada saat dia enjoy, semua ekspektasinya terpenuhi, itu bisa dikategorikan adalah kepuasan. Puasnya baru puas aja kan. Puas aja. Iya. Tapi begitu ada yang ditawarkannya di luar dari ekspektasi, nah itu bisa jadi puas banget. Nah sekarang eranya sudah dibikin harus ada wow-nya itu tadi. Wow-nya itu adalah si puas bangetnya. Di luar ekspektasi ada ditawarkan kayak, Nilai plusnya tuh. iya ternyata ada ini ya gitu. Nah secara tidak langsung pada saat udah dapat wow-nya, si customer ini itu dalam tanda kutip dia bisa menjadi brand ambassadornya si coffee shop itu. Oke. Karena pas kemana-mana ngopinya di situ yuk, enak ada ini, ngopinya di situ yuk, seru ada ini. Itu udah jadi brand ambassadornya si coffee shop itu kan sebenarnya. Iya. Nah makanya untuk create-nya akan lebih enak tuh ya dikemasnya begitu sih. Gitu. Itu mungkin. Ini kalau Mbak Redia sendiri tadi kan kalau ngomongin tadi ada banyak faktor tuh yang bikin orang masuk ke dalam coffee shop atau langsung jadi pelanggannya nih. Ya. Kalau Mbak Redia dari sudut pandang sebagai penikmat kopi nih, yang pertama kali dilihat tuh apanya sih di kopi tuh gitu? Di satu tempat coffee shop ini gitu. Sebenarnya lebih ke nggak tahu sih, penasaran aja. Terus kayak oh ya udah penasaran, ya udah datang. Tapi penasarannya tuh kayak kadang nggak beralasan gitu, nggak melulu tentang tempat gitu, kayak bisa aja karena kata orang lain gitu, kayak coba aja deh ke situ. Tapi misal kayak orang itu tuh nggak ngasih tahu juga gitu, kayak kenapanya gitu harus kesana. Terus ya udah akhirnya nyoba, terus kayak baru tahu kayak oh ternyata orangnya misalnya kayak ramah banget gitu, atau enggak kayak oh kopinya kayak menunya tuh ada yang aneh gitu, misal kayak inovasinya gitu. Terus bisa juga karena tempat juga sih, tapi sebenarnya kalau aku pribadi tempat nggak terlalu masalah sih, kayak selama emang walaupun tempatnya kecil tapi hangat terus nyaman ya kenapa enggak gitu. Jadi gimana ya, kalau aku pribadi kayak Kayak ambience-nya gitu ya. iya, maksudnya terus ambience-nya kayak enak yaudah yang gitu. penting ngopi gitu, terus cocok di lidah ya udah aman gitu. Jadi Oh, jadi kayak pengen ngulik langsung sendiri omongan orang tuh bener nggak sih ini? iya gitu. iya kayak gitu. Nah gitu tuh, jadi banyak banget sih faktor ini di si konsepan faktor apa namanya coffee shop ini sendiri nih. Bener banget deh. Jadi selain tadi apa namanya dari awal menggunakan emosi, udah gitu lama-lama menjadi apa Ada namanya faktor X, reputasi. faktor X lainnya. Karena terus kalau bicara tadi nyaman, akhirnya kan secara tidak langsung si segmennya itu tuh terbagi dengan sendirinya ya. Ya kan, kayak mungkin jadi pada saat itu lagi butuh tempat yang nyaman itu yang nggak bising gitu ya. Tapi di sisi lain ada orang yang dia tuh pingin nuansa alam gitu ya. Terus satu lagi dia karena butuh stress release, akhirnya dia cari coffee shop, kadang playlist itu jadi penting ya nggak sih? Iya benar, karena sempat juga sih ada yang sempat nge-DM juga kayak kalau misalnya yang apa suara musik yang nggak terlalu keras gitu, nggak sampai bikin kayak kita harus ikut teriak-teriak juga di mana, terus kayak
kok selama ini aku kayaknya nggak pernah dapet yang kayak gitu gitu. Jadi kayak bingung juga ini di mana gitu, maksudnya kayak dia pernah ngalamin di mana gitu kan sampai kayak gitu gitu. Jadi kayak oh ya udah gitu. Iya bingung juga kalau misalnya yang playlist lagu tuh gitu. Jadi kadang kan kayak ya udah orang-orang pakai Spotify gitu kan, terus kayak ya udah nih biasanya tuh kadang si pengunjung tuh kayak boleh juga nih kayak oh mau request lagu gitu. Jadi kayak ya oke gitu. Oke. Jadi apa namanya, selain tadi ini berarti kita sekarang harus ngomongin kopinya dong. Bener dong. Kalau di Bandung sendiri nih, Bang, kopi apa sekarang yang lagi mantep-mantepnya nih? Kayak ini sih sekarang jadi kayak best selling product in Bandung gitu. Yang atau enggak yang apa namanya yang lagi penetrasi pasar nih produk ini nih. Kalau misalkan dari Bang Anggi sendiri gimana nih? Ini kayak tebak-tebakan kopi apa? Enggak gitu Bang. Dan sebenarnya kalau kopi itu transisinya lumayan cukup banyak ya sebenarnya. Iya, betul. Dari pas dulu manualan, terus dari manualan itu tuh kayak akhirnya hitnya itu metode yang dipakai juga itu jadi kayak dalam tanda kutip tuh musiman gitu eranya, kayak cold drip terus jadi kayak cold brew gitu ya. Terus kayak Japanese, terus kayak mulai lagi kopi susu, terus kayak kopi susu literan, terus kayak yang apa? Kayak awan-awan gitu ya kan? Ada foamnya. Ya, terus kayak mixologi gitu ya. Nah, sampai sekarang mungkin yang lagi beberapa orang atau pelaku kopi mulai bergeraknya dia nge-mixnya ke mocktail ya. Iya betul. Ya, beberapa itu dari Setahun ke terakhir inilah untuk di Bandung. Mocktail tuh yang gimana tuh Bang maksudnya tuh? Jadi dia di mix, jadi kan gini, kalau koktail itu biasanya kecenderungan dia ada alkoholnya ya. Oke. Nah, kalau mocktail itu dia dibantunya biasanya dengan soda. Gitu. Oh. Nah, jadi seolah-olah si sense-nya itu kesana ya, vibe yang dibentuknya, tapi dia biasanya dimix dengan ada kopinya. Itu karena dia coffee shop itu ibaratnya harus ada kopinya lah. Atau di sisi lain, coffee-nya itu mayoritas, mocktailnya adalah 1-2 yang diunggulkan. Jadi bisa jadi ini juga karena ada demand kesana. Jadi demand kesana tuh pasarnya udah mulai jenuh dengan kopi itu aja, pengen sesuatu yang seger apa ya gitu. Tapi nggak yang lemon tea juga, nggak yang Thai tea juga, terus apa ya akhirnya gitu. Standar aja. Iya gitu, akhirnya dia jadinya kayak ke mocktail gitu. Nah, di mana mocktail ini sebenarnya kalau untuk diulik gitu, dieksplor itu bisa luas banget sih gitu. Karena rasanya kan banyak ya, mau ngomong dari sirupnya, mau dari buahnya, mau dari apapun itu tuh bisa kayak banyak banget lah gitu untuk kombinasiinnya dengan si kopi itu sendiri gitu. Nah, kalau misalnya cara apa yang diunggulkan saat ini di Bandung, mungkin beberapa para pelaku melakukannya pendekatannya lewat mocktail Mocktail ya? gitu. Jadi yang mocktail tuh koktail yang alkoholnya diganti dengan soda. Iya. Ya sebenarnya bukan koktail diganti jadi soda, enggak juga, karena itu memang berbeda. Tapi pada saat anggap di tempat tertentu di situ ada koktail, terus pada saat kita tidak memilih untuk minuman alkohol, substitute-nya digantinya ke mocktail biasanya. Jadi dia kayak lebih segar-segar gitu. Varian-varian lainnya Gitu ya. gitu. Gitu. Jadi penggantinya ke koktail itu ke mocktail lah biasanya gitu. Cari yang segar-segar lah, lebih ke sana sih sebenarnya. Iya. Yang seger ya Gitu. berarti. Nah ini Mbak Radia sendiri kan ini ada macam-macam nih jenis-jenis kopi-kopian di Bandung. Kopi Bandung kan udah mulai aneh-aneh nih, kayak steam coffee lah, ada apa kopi dalgonia. Oh, ya kopi dangdut ada. Kayak Banyak gini itu dong, kayak ya. gitu kopi Kayak pernah dangdut. denger ya kopi dangdut? Oh iya. Apa sih kopi yang paling unik gitu kalau di Bandung, yang kayak ini kayak harus nyoba banget nih di sini, kopi yang aneh banget tapi oke gitu. Apa yang most unforgettable gitu? Apa ya? Nitro. Oh, nitro. Nitro coffee. Apa Jadi tuh, pakai gimana? nitro. Nitro. Iya. Nggak, ini lagi bisa apa gimana saya nggak bisa nebak. Itu tuh bos. Jadi kalau kopi nitro itu kayak mobil begitu. Habis minum kopi, pingin road. Tapi serius, jadi pakai nitro untuk jadi itu kayak ada tabungnya. Oke. Terus nanti kalau misalnya root beer tuh kan jadi kayak ada foamnya gitu. Iya, Tapi ini tuh iya. pakai nitro gitu, bukan root beer gitu. Jadi Apa, seolah foam- kayak soda lah. Iya kayak seolah soda. Tapi padahal Oh. kopi pakai Nitro nitro ini gitu. kan nitro yang Fast Furious itu kan yang
yang Iya, gitu. iya. Oh, jadi kayak buat ngedinginin gitu jadinya. Kesana langsung sama kita, Ben. Tapi bukan nitro yang kayak yang Ciki Mitra aja bukan itu. Bukan Bukan itu ya. bukan itu yang makanya bukan. Itu sih. Itu unik ya. Karena gimana ya, tetap kopi, terus nggak pakai gula juga, tapi nggak strong gitu. Jadi kayak nggak bikin kaget aja gitu. Maksudnya untuk orang-orang yang jenuh nih sama kopi susu, ingin nyoba kopi tapi nggak yang strong juga, nggak yang bikin sakit perut atau berdebar gitu. Ya udah nih. Sensasinya beda ya. Sensasinya betul. beda. Itu unik menurut Mbak Nadia. Mbak Renia. Aduh, Nadia siapa? Mana itu Nadia? Susah. Ya kalau untuk aku pribadi sih itu. Ya mocktail juga menarik sih untuk sekarang. Tapi nggak jadi hal yang harus dicoba gitu setiap ke coffee shop, karena biasanya aku balik lagi sih ke menu-menu basic lagi, cappuccino, latte, manualan gitu sih. Oh, kalau favorit? Kalau favorit gimana mood? Susah banget lagi udah cewek ngomongin mood. Aduh, pulang aja begitu. Akhirnya terserah kan? Iya, akhirnya terserah. Wah, nyerah. Terserah. Biasanya kalau pagi latte atau cappuccino, siang kalau nggak V60 Japanese. Terus kalau misalnya emang lagi ingin ya udah ngopi doang, ya udah kopi susu. Japanese tuh agak ambigu gitu gue dengernya ya. Japanese ya. Kenapa Jenis ambigu? kopinya maksudnya ambigu. Dia Japanese gitu ya, kan. ambigu emang. Iya. Ya Aneh udah, itu kopinya. iya, Oh. iya itu. Oke, Be. Lanjut deh. Jangan Jadi diterusin. Japanese itu sebenarnya adalah metodenya mirip-mirip kayak V60, cuman dikemasnya itu dingin. Dingin. Gitu. Kenapa? Oh. Karena yang mengeksplor itu ibaratnya yang mempeloporinya ibaratnya Orang-orang di Jepang lah gitu. Oh. Jadi disebutnya Japanese. Untung dijelasin. Iya. Makasih lo, Bang. Lanjut Bang, jadi kan Ya. kayak produk-produk yang udah unik, kita udah ceritain kan tempat dan lain-lain. Kalau mau mulai nih Bang, buka-bukaan nih, Nah, berapa sih modal yang dibutuhin buat satu coffee shop yang taruhlah moderat gitu, yang oke gitu nih, ini Hitungan kasarnya aja, Bang. Bang. gitu. Nah, sering kalau ngomongin secara budget, balik lagi ekspektasinya terhadap si coffee shop itu sendiri inginnya seperti apa tuh? Oh, Gitu. oke. Jadi kalau misalkan apapun aja ya, tidak melulu tentang coffee shop, berbicara secara modal nominal itu balik lagi adalah terkait goalsnya atau si visinya itu Visi sendiri dari gitu. coffee shopnya itu. Ya. Karena kalau misalkan ekspektasinya tinggi, terus misalkan budgetnya dalam tanda kutip terbatas, yang dia beli ibaratnya mampunya itu, dia akan berat untuk narik ke si visi itu sendiri. Jadinya tidak konsisten lah dia menjalankan si usahanya itu sendiri. Atau ibaratnya misinya cukup sampai situ, tapi secara modalnya gede, orang yang nge-supportnya juga gede, terus dia membangunnya itu udah lebih wah dibandingkan misi itu sendiri. Jadi belum juga jalan sudah melewati misinya. Jadi contoh gini, misinya adalah bisa area jadi edukasi kopi yang sederhana tapi bisa dinikmati. Nah ternyata pas bikin coffee shop itu dia kayak udah wah gitu, udah pakai mesin kopi, alat-alat kopinya wah udah luar biasa banget gitu ya, sampai secara modal investasinya udah sekian lah gitu ya. Nah sebenarnya pada saat dia sebelum menjalankan itu udah melewati dari si visinya itu sendiri. Nah kenapa terkadang penting itu biar bisa mengukur sih sebenarnya. Jadi semua itu baiknya terukurnya dari kita ngotret lah ya. Kalau ngotret itu terukur dulu nih gitu ya, data. Iya, ngotret 2 tambah 2 gitu. Nah dari itu semua baru kita nanti berangkat gitu. Nanti akhirnya modal sekian, nah itu nanti coba dihitung lagi kira-kira gimana dan segala macam. Karena kalau ngomongin operasional tidak melulu semua modal itu adalah investasinya di alat atau tools gitu. Karena ada namanya human capital. Jadi sebenarnya si manpower itu sendiri juga sebenarnya adalah merupakan aset. Oke. Contoh gini lah, barisannya tuh proper, oke, famous gitu ya, terus dia champ juga temennya gitu, terus dia cuman ada kayak untuk alat manualan, terus tempat dine-in-nya cuman ada sekitar 20 orang, area parkir,
kan kalau misalnya kita ngeliat, wah ini gimana ya tuh, tapi sebenarnya itu bisa jalan tuh. Si barista ini dia bisa narik si customer itu sendiri, dia bisa membuat produk yang proper juga gitu ya. Terus akhirnya vibe-nya dibentuk dengan sendirinya. Akhirnya bisa hidup. Dibandingkan orang udah luar biasa, tapi dia nggak tahu arahnya tuh mau kemana. Nggak punya Gitu. tujuan yang pasti. Iya, makanya gitu. kadang coffee shop yang bisa bertahan adalah yang berkarakternya nggak sih? Ya Gitu. betul. Jadi kayak kalau karakternya nggak jelas tuh orang juga datang ke sana teh, kayak minum kopi kayak bukan kopi banget gitu ya. Ya. Terus kayak